tanamkan jiwa semangat patriotisme, dan kita lahirkan generasi muda yang tanpa pamrih, tanpa menyerah, ikhlas untuk perjuangan bangsa. Yang mewakili Dandim 014, mewakili Dan Lanal, dan juga yang kami hormati, saya cintai Ayahanda Bapak Abdul Ghani. Beliau adalah orang tua kita sebagai veteran pejuang Republik Indonesia. Para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama tentunya bahkan zaman sekarang, ya, kita lihat sendiri bahwa kota Cirebon dalam keadaan kondusif. Toleransi begitu kental, keberagaman begitu banyak. Namun jiwa semangat patriotisme, dan kita lahirkan generasi muda yang tanpa pamrih, tanpa menyerah, ikhlas nuansa yang baik kepada negara Republik Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Namun ini bagian dari kami untuk mengingatkan kita semua. Kota Cirebon atau yang mewakili yang sangat terhormat Bapak Abdul Ghani, ketika pejuang kita dari Republik Indonesia. Beliau kami datangkan ke tahun lebih, tapi masih semangat melihat anak cucunya membangun negara yang diperjuangkan. Yang terhormat Pak Halim mewakili Datang PI, dan yang terhormat Pak Krishna mewakili PT Dharma Indo Manufacturing, juga yang terhormat rekan-rekan yang saya hormati juga dari Bapak Pihak Kepolisian dan juga pihak TNI, kemudian Bapak Abdul Ghani yang sangat saya hormati juga, dan teman-teman semua yang ada di sini. Seperti yang tadi disebutkan, kami mungkin dari sini pertama kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kami jauh-jauh dari Bandung ingin menyaksikan, dan kami berbahagia dan juga berbangga juga bisa ada di sini menyaksikan refleksi praproklamasi yang dilaksanakan hari ini, karena ini jujur saja untuk saya pribadi adalah pengalaman pertama kali, dan setelah diceritakan banyak hal tentang praproklamasi ini, ternyata sejarah Indonesia luar biasa gitu. Tidak banyak yang saya ucapkan, tapi kami dari sini mewakili Amorabe atau mewakili milenial, kami bisa berjuang dengan cara kami di bidang seni sebagai praktisi seni melalui karya-karya yang kami di Jakarta di Perbunas bahwa sebelum 17 Agustus dipegangsaan telah dilakukan pembacaan proklamasi di Cirebon di tempat ini oleh Dr. Sudarsono. Dr. Sudarsono itu pimpinan Rumah Sakit Binjai Hadi. Beliau adalah ayahanda dari Yono Sudarsono, dan naskah itu ditulis oleh Ustaz Fahir dengan 330 kata. Hal itu, dari dasar itulah akhirnya kami masyarakat Cirebon bersama-sama untuk selalu memperingati praproklamasi di Tugu Pensi ini setiap tanggal 15 Agustus setiap tahun. Momentum kita mengingat kembali, tentunya menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Nah, ternyata di Tugu inilah pernah terjadi proses ya praproklamasi yang dibacakan oleh Dr. Sudarsono, tokoh Cirebon, dengan keberaniannya beliau membacakan untuk menguatkan Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan di Jakarta. Ini bagian daripada kita untuk mengingat bahwa terlahirlah di Cirebon satu kebanggaan ya. Kebanggaan ini juga harus kita implementasikan dengan aktivitas kita sebagai generasi muda ya, untuk lebih semangat bagaimana
menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai merah putih. Cirebon kami dapat dari Perpustakaan Nasional, ya, itu referensi yang bisa kita percaya, artinya bahwa tidak menganulir, ya, proklamator, tetap proklamator yang sah adalah Jakarta. Ya, ini adalah bagian rangkaian kontribusi rakyat Cirebon untuk segera. Ya. Dan di sini juga terjadi pergolakan, ya, antara pihak. Waktu itu saya dapat cerita dari orang tua kami di sini juga masih ketakutan dan sebagainya. Namun ada satu keberanian. Tanggal 18 Agustus kibar bendera pertama di Cirebon oleh Ibu Uli Sastra. Ya, sekarang benderanya masih ada. Insya Allah besok kami akan sowan ke keluarganya, ya, di Jalan Pakungan. Ada saksi di situ. Ya, benderanya masih tegak berdiri, ya, masih terawat, dan disitulah fase-fase ataupun proses daripada proklamasi yang kita akui sebagai titik ultimasi, ya, titik kebanggaan kita bahwa Soekarno-Hatta mengproklamasikan secara nasional, secara dunia. Ya, ini merupakan momentum tentang peringatan sebuah rangkaian sejarah di Indonesia. Karena saya pikir masyarakat Kota Cirebon secara khusus umumnya di Indonesia harus tahu bahwa rangkaian proklamasi berawal dari Cirebon untuk mengingatkan tokoh-tokoh nasional bahwa sudah saatnya waktu itu Indonesia memang harus sudah merdeka, harus sudah memproklamirkan diri. Maka saya sebagai kaum muda Cirebon, juga masyarakat Kota Cirebon, mengajak bersama-sama kaum muda dan seluruh elemen yang ada di Kota Cirebon untuk bisa mengimplementasikan apa itu yang namanya perjuangan meraih kemerdekaan. Maka dengan hadirnya di sini, dengan kita memperingati pra-proklamasi di Tugu Proklamasi Cirebon ini, maka kita kembali mengingat sebuah sejarah bahwa ada perjuangan masyarakat Kota Cirebon yang waktu itu digawangi oleh Dr. Sudarsono, juga Sultan Syahrir. Maka paling tidak ini sebuah kebanggaan yang patut diapresiasi, yang patut kemudian diberikan sesuatu hal oleh negara tentang pentingnya sejarah yang harus dibuka. Bahwa di Cirebon ada sejarah pra-proklamasi yang kemudian semangat kemerdekaannya ada juga dalam tubuh masyarakat.